Untuk yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua dalam Islam? Nah, ini pembahasan yang luas ini. Sepertinya juga dibahas juga di bulan lalu dengan Ustadz Nazar. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, eh, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sampai kita mengatakan kepada orang tua, atau apa namanya, tidak mau, gerutu. Jangan sampai. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada orang tua itu dengan perkataan yang baik. Dua ini saja. Banyak sebenarnya, tapi dua ini kalau dikonsistenkan, insya Allah menjadi anak yang berkah. Dan apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita sekarang, itu nanti yang akan dilakukan oleh anak kita kepada kita. Kita tidak mau anak kita gerutu, kita maunya anak kita taat, soleh, maka kita harus taat soleh kepada orang tua. Mau tidak mau itu. Bahkan dikatakan, anta wa maluka li abik. Kamu sama hartamu itu punya bapakmu. Maknanya apa? Maknanya jangan sampai mentang-mentang engkau sudah menjadi dewasa merasa tidak butuh dengan orang tua. Sampai kapanpun engkau milik orang tuamu. Naam. La taqul lahum uff. Jangan bilang enggak. Dan seterusnya, jangan. Kalau memang nggak bisa, komunikasikan dengan baik. Nah, apalagi zaman sekarang, nggak dibelikan skincare, ibunya mau dibacok. Ada itu yang viral. Atau yang laki-laki nggak dibelikan motor, ada. Nggak belikan motor, ngamuk-ngamuk. Atau dibelikan motor nggak sesuai dengan keinginan dia, motornya dibanting. Itu ada. Lapo. Belum ngerasakan, nanti dia punya anak, anaknya pengen apa, sampai udah upaya, terus yang sampai belikan dibanting, sakit hatinya bagaimana? Jangan sampai menyakiti hati orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang baik, yang lemah lembut. Yang menjadi PR sekarang adalah terkadang kita lebih sopan kepada orang lain tapi kurang sopan kepada orang tua. Sama orang lain, insya Allah, masya Allah. Sama orang tua, yo kak, yo bu, misal. Ada seperti itu. Nah, padahal wajibnya kita lebih beradab itu kepada orang tua. Nah, bahkan tidaklah seseorang itu menjadi sukses kecuali di situ ada doa daripada orang tuanya. Nah, dan juga menyambung silaturahim. Silaturahim kepada siapa? Yang disambung oleh orang tuanya. Nah, ini sering saya bahas. Walaupun kita tidak kenal, tapi itu bapakku sering kunjungan ke sana, ibuku sering kunjungan ke sana, maka tugas kita sebagai anak itu menyambungkan apa yang disambung oleh orang tua. Ataupun orang tuanya sudah memperjuangkan sesuatu, maka kita tugas sebagai anak melanjutkan perjuangan orang tua. Agar kelak ketika kita berjuang, anak kita pun melanjutkan perjuangan kita. Bapaknya bikin yayasan, bapaknya bikin pondok, bapaknya bikin perusahaan, punya dagangan, punya toko. Kita berusaha melanjutkan. Walaupun kita punya cita-cita, tapi upayakan mendahulukan cita-citanya orang tua. Tidak masalah. Allah bakal wujudkan cita-citamu. Nah, ini kurang lebih gambaran berbakti kepada orang tua dalam Islam. Tidak muluk-muluk. Allah Subhanahu wa taala cuma perintah dua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dua aja yang disuruh konsisten. Jangan bilang jangan dibentak orang tua, dan ucapkan kepada orang tua adalah dengan ucapan yang baik. Nah, ini dikonsistenkan, insya Allah menjadi anak-anak yang baik. Nah, lihat bapak senang, lihat ibu senang, senyum, itu udah cukup dah. Itu udah kebahagiaan kita dunia akhirat. Nah, masalah nanti kita cita-citanya tertunda, enggak masalah. Yang penting orang tua ridho. Toh kita juga nggak selama-lamanya sama orang tua. Nanti yang perempuan ikut suaminya, yang suaminya mimpin keluarganya sendiri. Selama masih bersama orang tua, manfaatkan momen itu. Nanti kalau sudah punya rumah sendiri, kelingan aku biar ambil ibu kok kayak gini, kok nggak manfaatkan sama ibunya, kok nggak manfaat sama orang tuanya. Akhirnya pas pulang ke rumahnya manja-manja lagi. Nah, jadi mumpung saya masih sama orang tua, dimanfaatkan khidmahnya, ngabdinya kepada orang tua. Nah,